Posisi ke-21 di tes perdana. Apakah ini sinyal bahaya untuk Veda Ega Pratama atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? KTM langsung memimpin di Jerez. Apakah Honda benar-benar tertinggal atau mereka sedang menyembunyikan kartu as? Dan skill Veda tidak diragukan, tapi kenapa catatan waktunya belum menembus 15 besar? Temukan jawabannya di akhir video, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Posisi 21, tapi ceritanya tidak sesimpel itu. Posisi ke-21, angka itu langsung memancing reaksi. Publik melihat tabel waktu, melihat nama Veda Ega Pratama di luar 20 besar, lalu muncul pertanyaan, ada apa? Tapi tunggu dulu, di kelas Moto3, angka di papan klasemen seringkali menipu. Ini bukan kelas dengan selisih 1 detik atau 2 detik. Ini kelas di mana setengah detik bisa memindahkan pembalap dari 5 besar ke posisi 20. Dan di tes perdana Jerez ini, jarak waktu antar pembalap begitu rapat, begitu brutal, begitu kejam terhadap detail kecil. Veda menutup sesi di posisi ke-21, ya, tapi selisih waktunya tidak terpaut jauh dari rombongan tengah. Artinya apa? Artinya performa absolut tidak runtuh. Artinya fondasi kecepatannya masih ada. Yang terjadi adalah persoalan efisiensi satu lap sempurna, kombinasi slipstream, exit speed, rasio gear, dan momentum di sektor terakhir. Di Moto3, satu momen kehilangan slipstream bisa menghapus 3/10 detik, dan 3/10 detik adalah dunia yang berbeda. Ini bukan alarm merah, ini fase membaca situasi. Veda tidak datang untuk sekadar berputar-putar. Ia datang untuk menguji batas. Dan dari sinilah cerita sebenarnya dimulai. Kalau kamu percaya, Veda bisa bangkit dan bersaing di depan, sekarang waktunya tunjukkan dukunganmu. Tekan subscribe, aktifkan notifikasi, dan jadi bagian dari perjalanan menuju grid terdepan Moto3. KTM langsung menekan, Honda masih meraba. Di puncak catatan waktu, KTM tampil tegas. Alvaro Carpe langsung memimpin. Motor mereka terlihat stabil di sektor cepat, agresif saat akselerasi keluar tikungan lambat, dan efisien di trek lurus. Paket mereka matang, tidak ragu, tidak canggung. Sejak awal sesi, KTM seperti sudah tahu apa yang mereka bawa. Bandingkan dengan Honda, filosofi berbeda, karakter mesin berbeda. Jika KTM eksplosif di putaran bawah, Honda cenderung mengandalkan keseimbangan dan stabilitas mid-corner. Itu berarti adaptasi gaya balap bukan hal sepele. Pembalap harus menyelaraskan insting dengan karakter mesin, dan disitulah tantangan Veda berada. Tes perdana bukan soal siapa paling cepat satu hari. Ini tentang membaca arah pengembangan. KTM datang dengan baseline kuat, Honda datang dengan pekerjaan rumah. Tapi justru disitulah cerita berkembang. Karena dalam sejarah Moto3, keunggulan awal pramusim tidak selalu bertahan saat lampu start benar-benar padam. Dan pertanyaannya sekarang, seberapa cepat Honda merespons? Data telemetri tidak berbohong. Jika hanya melihat posisi, orang bisa salah menilai. Tapi telemetri berbicara lebih jujur. Data menunjukkan Veda melakukan push limit di beberapa sektor. Late braking agresif, brake pressure kompetitif, lean angle dalam tikungan cepat berada di level yang berani. Ia tidak bermain aman. Dalam beberapa run, terlihat jelas ia mencoba menggigit waktu pada fase corner entry. Itu bukan pendekatan pembalap yang ragu. Itu pendekatan pembalap yang ingin tahu seberapa jauh batasnya. Dan ketika seorang pembalap sudah menyentuh limit personal, tapi motor belum sepenuhnya sinkron, disitulah gap kecil tercipta. Di Moto3, gap kecil itu bisa berarti 10 posisi. Artinya apa? Artinya ini bukan soal skill, ini soal harmonisasi. Harmonisasi antara gaya balap agresif dengan karakter motor yang masih disempurnakan. Veda sudah menunjukkan keberanian teknis, sekarang tinggal bagaimana paketnya menyatu secara penuh. Dan itu tidak terjadi dalam satu hari. Margin di Moto3 adalah yang paling kejam. Kelas ini bukan kelas pemula biasa, ini arena talenta global. Rider datang dari Red Bull Rookies Cup, Junior GP, Akademi Elite Eropa. Setiap tim membawa engineer data yang mengawasi temperatur ban hingga perubahan arah angin. Setiap run dianalisis hingga ke detail tekanan udara. Slipstream menjadi senjata, posisi di rombongan menentukan nasib. Satu kesalahan kecil di tikungan terakhir bisa menghapus semua kerja keras satu lap. Itulah mengapa membaca posisi ke-21 tanpa konteks adalah kesimpulan terburu-buru. Selisih 2/10 detik bisa membuat pembalap turun belasan posisi. 2/10. Itu jarak yang bisa hilang hanya karena kehilangan toe di trek lurus. Dan disinilah mental diuji. Karena di Moto3, bukan hanya kecepatan yang diuji. Ketahanan menghadapi margin super tipis juga diuji. Dan Veda ada di tengah medan tempur itu sekarang. Honda jadi sorotan sebenarnya. Perhatian kini tidak hanya tertuju pada pembalap. Justru fokus mulai mengarah pada pengembangan Honda. Beberapa pengamat pedok mempertanyakan progres mesin, respons throttle di putaran bawah, stabilitas front end saat hard braking, traksi keluar tikungan lambat. Ini bukan kritik tajam, ini evaluasi teknis. Karena jika pembalap sudah mendekati limit, maka sisa waktu harus datang dari paket teknis. Honda dikenal tidak reaktif secara emosional, mereka bekerja dengan data. Dan dari Jerez, data itu kini lengkap. Area mana yang perlu revisi,
Mapping mesin mana yang perlu disesuaikan? Setup suspensi mana yang harus dimodifikasi? VEDA sudah melakukan bagiannya, mendorong batas. Sekarang giliran pabrikan membalas. Karena di kelas ini, kolaborasi pembalap dan teknisi adalah kunci. Dan inilah bagian yang membuat musim ini menarik. Karena jika sinkronisasi itu tercapai, posisi ke-21 hari ini bisa berubah drastis saat balapan sesungguhnya dimulai. Adaptasi bukan alasan, tapi fase wajar. Mari luruskan satu hal, adaptasi bukan pembenaran. Tapi di level Moto3, adaptasi adalah hukum alam. VEDA kini berada di lingkungan yang berbeda total. Intensitas lebih tinggi, data lebih kompleks, tekanan lebih nyata. Ini bukan lagi sekadar soal cepat atau lambat. Ini tentang bagaimana menyatukan insting pembalap dengan bahasa teknis para engineer. Setiap perubahan kecil pada sasis mengubah rasa front end. Setiap revisi mapping mesin mengubah cara throttle merespons saat keluar tikungan. Dan ketika karakter motor belum sepenuhnya klik dengan gaya agresif VEDA, waktu terbaik sulit lahir dalam satu lap sempurna. Yang menarik, VEDA tidak terlihat defensif. Ia tetap mencoba, tetap push, tetap memaksa sektor demi sektor. Itu menandakan mentalitas kompetitor sejati. Tidak menunggu motor sempurna, tidak menyalahkan kondisi. Ia bekerja dalam proses. Dan di Moto3, pembalap yang sabar dalam fase adaptasi seringkali muncul lebih kuat saat musim benar-benar berjalan. Mentalitas tidak goyah. Posisi ke-21 bisa mengganggu psikologi, bisa memicu tekanan dari luar. Tapi dari bahasa tubuh di pedok, tidak ada tanda panik, tidak ada gestur frustrasi berlebihan. Yang ada adalah diskusi teknis, fokus, evaluasi. Dalam beberapa lap terakhir sesi, ketika temperatur trek berubah dan grip tidak seideal pagi hari, VEDA tetap mencoba memperbaiki waktu. Itu bukan tindakan pembalap yang menyerah, itu refleksi mentalitas yang terlatih. Moto3 adalah kelas yang kejam secara mental. Rombongan besar, duel rapat, risiko insiden selalu ada. Dan pembalap yang ragu setengah detik saja akan tertinggal. Dari sudut pandang pengamat pedok, VEDA tidak terlihat inferior, ia terlihat lapar. Dan rasa lapar itu seringkali lebih penting daripada posisi sementara di papan waktu. Detail teknis jadi kunci persaingan. Mari bicara teknis. Di JRS, sektor cepat menuntut stabilitas saat lean angle tinggi. Sektor lambat menuntut traksi maksimal dan respons throttle presisi. Disinilah perbedaan karakter KTM dan Honda terlihat jelas. KTM tampak lebih eksplosif saat akselerasi awal. Honda terlihat lebih halus saat mid corner, tapi butuh penyempurnaan pada fase keluar tikungan. Dan di Moto3, exit speed adalah segalanya. Jika kehilangan 1/10 detik saat keluar tikungan, efeknya akan terasa hingga trek lurus berikutnya. Data internal menunjukkan VEDA memiliki brake pressure kompetitif, lean angle agresif, komitmen lebih awal saat membuka gas. Artinya dari sisi pembalap keberanian ada, tinggal bagaimana motor merespons dengan konsisten. Dan ketika sinkronisasi itu tercapai, margin 2/10 detik bisa dipangkas. 2/10 yang bisa mengubah posisi 21 menjadi 12, atau bahkan 8 besar. Tes bukan balapan sesungguhnya. Sejarah Moto3 sudah membuktikan, hasil tes pramusim tidak selalu mencerminkan peta kekuatan saat lampu start padam. Ada tim yang tampil dominan di tes, lalu kesulitan saat race pace diuji dalam tekanan. Ada pula yang tampak biasa saja, lalu tiba-tiba melonjak saat setup final ditemukan. Tes adalah fase eksplorasi. Tim mencoba kombinasi gear ratio, menguji tekanan ban berbeda, bereksperimen dengan setelan suspensi. Tidak semua time attack mencerminkan paket final. Itulah mengapa membaca hasil tes harus disertai konteks. Apakah pembalap mendapat slipstream? Apakah ia mencoba simulasi race pace atau hanya fokus satu lap cepat? Apakah setelan sudah final atau masih baseline? Dalam kasus VEDA, ini lebih terlihat sebagai sesi eksplorasi. Dan eksplorasi selalu berarti belum final. Sinyal kompetisi sudah panas. Satu hal yang tidak bisa dibantah, level kompetisi sangat tinggi. KTM mengirim pesan kuat sejak hari pertama. Tim-tim Eropa tidak datang untuk beradaptasi perlahan, mereka datang dengan paket matang. Tekanan terhadap Honda pun otomatis meningkat. Publik ingin melihat respon cepat. Pengembangan tidak bisa lambat. Di kelas ini, setiap pekan berarti pembaruan, setiap seri berarti upgrade kecil. Namun musim belum dimulai, ini baru bab pembuka. Dan bab pembuka seringkali penuh dengan teka-teki. Posisi ke-21 bukan vonis, ini adalah titik awal. Pertanyaannya sekarang, seberapa cepat Honda dan VEDA menyatukan potensi mereka? Karena jika chemistry itu klik, peta persaingan bisa berubah drastis. Dan itulah yang membuat cerita ini belum selesai. Honda punya pekerjaan besar, dan waktu tidak banyak. Tes CRS bukan hanya membuka data, tes ini membuka realitas. KTM terlihat siap, beberapa tim lain sudah menemukan baseline kompetitif. Honda masih menyusun potongan puzzle. Dan di Moto3, waktu adalah komoditas paling mahal. Fokus utama kini jelas, menyempurnakan respons throttle di putaran bawah, meningkatkan stabilitas front end saat hard braking, serta memastikan traksi keluar tikungan lambat lebih konsisten. Karena di kelas ini, exit speed adalah mata uang utama. Kehilangan sedikit momentum berarti kehilangan peluang bertarung di rombongan.
Namun, Honda bukan tim yang bereaksi panik. Mereka bekerja sistematis. Data dari JRS akan dibedah, mapping mesin akan direvisi, setelan suspensi akan diuji ulang. Dan biasanya, respons teknis seperti ini tidak terlihat dramatis, tapi dampaknya bisa signifikan dalam 2 atau 3 seri pertama. Pertanyaannya bukan apakah Honda mampu, pertanyaannya adalah seberapa cepat mereka bergerak. Veda sudah menunjukkan dia bukan penonton. Mari kita tegaskan, Veda tidak datang sebagai penggembira. Telemetri menunjukkan ia berani membuka gas lebih awal di beberapa sektor. Brake pressure kompetitif, lean angle agresif. Ia mencoba menggali waktu, bukan menyimpan energi. Dan itu penting, karena di Moto3, pembalap yang terlalu hati-hati akan tenggelam di rombongan. Yang bertahan adalah mereka yang berani mengukur resiko. Dan dari sesi ini, satu hal terlihat jelas, Veda tidak tampil setengah hati. Ia mencoba menyatu dengan motor. Ia mencoba memahami batas. Ia mencoba memaksimalkan apa yang tersedia. Itu adalah fondasi seorang pembalap yang ingin berkembang, bukan sekadar bertahan. Skill tidak dalam tanda tanya, tantangan ada pada sinkronisasi teknis. Dan ketika pembalap sudah punya keberanian serta kapasitas membaca data, proses menuju peningkatan menjadi lebih realistis. Margin kecil, dampak besar. Inilah brutalnya Moto3. Selisih 2 atau 3/10 detik bisa mengubah segalanya. Dari 10 besar, keluar 20. Dari headline positif menjadi kritik tajam. Margin kecil, dampak besar. Di JRS, selisih waktu begitu rapat, sehingga satu slipstream tepat bisa melonjakkan posisi drastis. Sebaliknya, satu kesalahan kecil di tikungan terakhir bisa menjatuhkan belasan posisi. Ini bukan kelas dengan jarak aman, ini kelas dengan tekanan konstan. Itulah mengapa posisi ke-21 harus dibaca dengan presisi, bukan sebagai jurang performa, tapi sebagai gambaran betapa tipisnya garis antara kompetitif dan tertinggal. Dan garis itu bisa dipersempit dengan detail teknis. Detail kecil, tapi di kelas ini, detail kecil adalah segalanya. Musim sesungguhnya belum dimulai. Tes hanyalah prolog. Balapan sesungguhnya membawa variabel berbeda. Tekanan grid, duel rombongan, strategi slipstream, hingga dinamika ban sepanjang race distance. Banyak tim terlihat kuat saat time attack, tapi kesulitan saat ritme balapan diuji. Sejarah sudah berulang kali menunjukkan bahwa peta kekuatan bisa berubah drastis setelah 2 atau 3 seri pertama. Update aerodinamika kecil, revisi setelan suspensi, penyesuaian distribusi tenaga. Semua itu bisa memangkas gap secara signifikan. Veda dan Honda masih berada di tahap menyempurnakan pondasi. Dan pondasi yang kuat seringkali tidak terlihat spektakuler di awal, tapi stabil dalam jangka panjang. Musim belum benar-benar dimulai, lampu start belum padam, dan sebelum itu terjadi, semua masih mungkin berubah. Ini bukan akhir, ini titik awal. Mari kita simpulkan dengan jernih. Posisi ke-21 memang mengundang sorotan, tapi jika dibedah secara teknis dan kontekstual, ini adalah kombinasi adaptasi, pengembangan motor, dan margin waktu super tipis khas Moto3. Skill Veda tidak runtuh, mentalitasnya tidak goyah. Data menunjukkan ia sudah mendorong hingga batas personal. Tantangan kini berada pada penyempurnaan paket teknis dan harmonisasi penuh dengan Honda. Moto3 adalah kelas serius. Semua bekerja dengan kalkulasi detail, semua mencari celah sekecil apapun. Dan ketika celah itu ditemukan, lompatan performa bisa terjadi cepat. Perjalanan masih panjang, evaluasi sudah dimulai, tekanan meningkat. Dan justru di bawah tekanan seperti inilah karakter seorang pembalap diuji. Apakah posisi ke-21 akan menjadi batu sandungan? Atau justru pondasi kebangkitan? Musim akan menjawab. Dan satu hal pasti, kompetisi sudah terasa panas bahkan sebelum balapan pertama dimulai.